Selamat beribadah di GKPB Jemaat Bukit Doa, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Ibadah minggu pertama sesudah Trinitas pada hari ini tanggal 19 Juni 2022. Dalam ibadah kedua pukul 8 dilayani Ibu Pendeta Paulina Jan Sri Dangga. Kita akan memulai ibadah ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242, bait pertama, bait ketiga, dan bait keempat, Muliakanlah Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, interitus yang membimbing kita dalam ibadah pada hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-16 firman Tuhan. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Dari firman Tuhan ini sesungguhnya kita diajak untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, baik itu secara lisan melalui hamba-hambanya ataupun melalui tulisan atau firman Tuhan ataupun Alkitab. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Tuhan Allah telah berfirman.
Saya mengundang anak-anak sekalian untuk dapat maju ke depan, mempersembahkan pujian dan kita menaikkan doa bagi anak-anak kita. Saya persilahkan.
Baik-baik saja atau luar biasa baik? Ah, masa yang benar? Benar. Kalau begitu kita nyanyi lagi. Di mana ada matahari sekarang ya? Di mana sinar mataharinya? Coba cek dulu sekeliling kita. Di mana ya? Pantulannya di mana ya? Coba lihat, coba cari dulu sinar mataharinya, terus ada pantulannya. Mari kita mencari. Putar-putar dong, masa ke depan aja? Putar ke belakang. Sebelah kanannya Kak Paulina. Bu Pendeta Paulina. Sebelah di sana tuh kayaknya ada pantulan di situ ya. Karena tadi Bu Pendeta berdiri di situ, ada pantulan cahaya di situ dan menghalangi kacamatanya Bu Pendeta Paulina yang sakit minus ini ya. Sekarang kita menaikkan pujian. Kak Paulina mau ajak untuk mulai dari sini ya. Surya bersinar tapi kepalanya ke sana. Tengoknya ke sana karena sinar mataharinya ada di sana ya. Ya, ke belakang semuanya, kepalanya ke belakang semua supaya nanti kalau nyanyinya surya bersinar, udara segar, terima kasih. Sekarang mau lihat dulu yang mana nih surya bersinarnya ini ya. Itu ya. Coba sekarang kepalanya menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Iya, menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Sudah? Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Bagi yang tahu lagunya bisa nyanyi ya. Kalau yang tidak tahu, tepuk tangan saja. Sana. Sinar, balik. Dan balik. Terima kasih. Balik sana. Di tepi pantai ombak berderai. Terima kasih. Terima kasih 1000. Tangannya begini. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, aku bahagia. Terima kasih. Sekali lagi kita menghadap ke sana, ikuti Bu Pendeta ya. Sana. Bersinar udara segar, terima kasih. Balik kanan. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Katakan pada Tuhan terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Pada siapa? Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Ya, kita berikan tepuk tangan ke Tuhan juga. Ya, salah satu bentuk kasih sayang cintanya Tuhan sama kita, salah satunya adalah Tuhan berikan kita sinar matahari. Ya. Yang kedua, siapa yang sini yang suka ke pantai? Siapa sini suka ke pantai? Tidak ada yang suka ya. Siapa sini yang suka laut? Bahasa lainnya pantai. Ya, kalau adik-adik ke pantai kan pasti lihat ya ada ombak ya. Ya, itu bentuk kasih sayang Tuhan sama kita ya. Apalagi dikasih nafas kehidupan. Makanya kita bilang terima kasih kepada Tuhan. Ya, dan saat ini adik-adik sebagai bentuk ucapan terima kasih sama Tuhan Yesus, ya, adik-adik akan ikut sekolah minggu untuk mengenal siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Tuhan Allah bagi adik-adik sekalian. Dan saat ini kita akan berdoa ya, kita mohon berkat kepada Tuhan agar Tuhan memberkati adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami, termasuk juga kepada anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau boleh berikan. Bahkan terima kasih Tuhan untuk waktu ini anak-anak juga boleh datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi mereka akan mengenal siapa itu Tuhan Yesus bagi mereka secara pribadi. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang akan melayani anak-anak ini. Tuhan pakai bibir mulut mereka, Tuhan pakai seluruh anggota tubuh mereka untuk menyampaikan pesan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang Tuhan edangkan pada anak-anak ini dan kami mengucapkan biarlah
Anak-anak ini semakin bertambah hari, semakin bertambah besarnya, semakin kuat imannya di dalam Tuhan, semakin berhikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak ini dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ya, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengakui segala kesalahan kita terlebih dahulu dan kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan telah berikan. Terima kasih atas pemenuhan kebutuhan hidup selama 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau boleh berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan atas kekuatan bila dalam 1 minggu ini kami menemui pergumulan Tuhan. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan boleh berikan. Pada saat ini Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui Engkau Tuhan yang maha melihat, Engkau Tuhan yang maha mengetahui apa yang kami lakukan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Baik yang nampak oleh orang-orang di sekitar kami ataupun yang tidak nampak oleh orang-orang di sekitar kami. Namun Engkau Tuhan yang maha melihat apa yang nampak dan yang tidak nampak Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui kami orang berdosa. Kami telah melakukan kesalahan baik itu lewat sikap hati kami, pikiran kami, tutur kata kami, dan juga perbuatan kami ya Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengaku kami orang berdosa, kami orang bersalah Tuhan. Dan dengan kerendahan hati, kami hanya memohon Tuhan, biarlah Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan iman kami kepadamu Tuhan, kami terima pengampunan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan berkata-kata kepada kami sekalian. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami, memberikan kami pengajaran, pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Bahkan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kini bersabdalah, berfirmanlah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku.
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dapat hadir di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang mengikuti ibadah secara online. Dan saya berharap sekali agar ibadah ini dapat diikuti sampai dengan akhir. Tidak hanya sampai pada khotbah saja, tapi benar-benar sampai dengan akhir. Dan saya ingin menyapa, mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang baru pertama kali hadir. Jikalau ada di tempat ini, pertama kali hadir ya di tempat ini, di gereja ini, saya persilakan untuk berdiri. Berdiri saja. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Iya, karena saya lihat ini wajah baru di sebelah kanan saya ya. Saya Pendeta Paulina bersama-sama dengan Bapak Pendeta Nangaswame dan juga beserta dengan majelis, beserta dengan jemaat juga yang ada di tempat ini, menyambut dengan sukacita kedatangan Bapak Ibu di tempat ini, dan kiranya melalui ibadah pada hari ini Tuhan juga boleh melawat Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, dan Tuhan juga boleh menyampaikan pesan penting kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan selamat menikmati nanti. Saya tidak tahu apakah dalam rangka apa ke Pulau Bali, tapi selamat menikmati Pulau Bali di tempat ini dan menikmati juga pariwisatanya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Yesus seringkali memakai perumpamaan demi perumpamaan untuk memberikan pengajaran kepada orang banyak. Seringkali memakai. Dan kitab Lukas pasal 15 dan juga pasal yang ke-16 merupakan perumpamaan Yesus mengenai perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, serta orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang merupakan perikop yang kita baca pada hari ini. Kita sekarang fokus kepada perumpamaan mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Seperti yang kita baca tadi, dan mungkin ketika kita membaca kita juga membayangkan bagaimana kontrasnya hidup antara orang kaya dan orang miskin, atau kontrasnya hidup dan mati dari orang kaya dan juga Lazarus. Disampaikan di sini bagaimana semasa hidup orang kaya hidup dalam kemewahan, menerima segala yang baik. Dan disampaikan juga Lazarus semasa hidupnya ia menderita, ia miskin, ia menerima segala yang buruk. Kontras sekali kehidupan. Ada orang kaya dan juga ada orang miskin semasa hidup mereka. Kemudian disampaikan lagi, mereka dua-duanya meninggal dunia. Dan disampaikan orang kaya yang hidup dalam kemewahan ini pada akhirnya hidup menderita.
Kalau kita baca secara sekilas kan kita sudah punya gambaran neraka. Kemudian Lazarus disampaikan dia hidup bahagia karena dia hidup di sorga. Disampaikan di sini ada Abraham, karena Abraham ini adalah bapak orang beriman, orang yang sangat dihormati, dikagumi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena pesan ini sebenarnya mau disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang percaya akan Tuhan Allah. Kita melihat bagaimana kontrasnya hidup orang kaya dan Lazarus dan bagaimana matinya. Yang satu hidup nyaman, yang satu sangat menderita. Kemudian selanjutnya terjadi lagi percakapan antara orang kaya dan Abraham. Dalam perumpamaan ini, orang kaya memohon kepada Abraham agar Abraham menyuruh Lazarus yang sudah mati ini pergi ke dunia, pergi ke bumi, untuk sampaikan supaya keluarga daripada orang kaya ini, kita baca tadi ada 5 saudara-saudaranya itu, supaya mereka bertobat. Orang yang mati disuruh datang ke bumi, dimohonkan untuk datang ke bumi untuk sampaikan pesan kepada keluarga daripada orang kaya ini supaya mereka bertobat. Kalau kita baca bertobat, pasti kan ada kesalahan yang dilakukan. Pasti 5 saudaranya ini dan tentu juga orang kaya ini juga yang sudah meninggal ini hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Maka dari itu orang kaya ini minta kepada Abraham supaya Abraham suruh Lazarus datang ke muka bumi, secara khusus datang kepada ayah daripada ke rumah ayah daripada orang kaya ini untuk sampaikan pesan supaya jangan masuk ke sini. Nah, supaya jangan masuk ke sini, supaya jangan masuk ke neraka, ya harus bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi Abraham menyampaikan ada pada mereka kesaksian Musa dan juga para nabi. Mereka dengarkan itu saja. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Dengarkan itu saja. Tapi juga orang kaya tetap ngotot, tidak. Kalau ada orang mati yang datang ke muka bumi sampaikan itu, pasti mereka akan bertobat. Pasti mereka akan bertobat. Kembali lagi Abraham menyampaikan, tidak. Sekalipun ada nanti mujizat, ada orang yang bangkit dari kematian dan sampaikan pesan, dia tidak akan bertobat. Kenapa? Karena tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi. Nah, sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang pada saat itu, kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang percaya kepada Tuhan Allah sebagai umat Tuhan, apa pesannya itu? Pesannya hanya satu, dengarkan kesaksian Musa. Semasa hidup, semasih hidup, dengarkan kesaksian Musa dan para nabi. Apa itu kesaksian Musa dan para nabi? Firman Tuhan, tuntunan Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab. Kesaksian Musa, para nabi itu adalah firman Tuhan yang tertulis, kitab perjanjian lama. Dengan tuntunan itu mereka diarahkan hiduplah berdasarkan tuntunan firman Tuhan ini. Tidak usah lagi tunggu orang mati datang ke muka bumi dengan cara apapun, apakah lewat roh-roh apapun dirasuki, tidak usah yang seperti itu. Apalagi dengan mujizat-mujizat tidak usah. Cukup dengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan, tidak hanya dengarkan ngangguk-ngangguk tetapi lakukan itu. Itu pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau ini kan secara tidak langsung kan ini mau menyenggol orang-orang Yahudi sebagai umat Tuhan yang tidak percaya, yang tidak mau hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Kitab sudah ada, tuntunan sudah ada, tetapi tidak mau melakukannya. Dan akhirnya kalau kita lihat ini kan ini sudah terlambat. Orang kaya ini kan sudah terlambat, mau bertobat tidak bisa, sudah meninggal dunia kok. Sudah meninggal dunia. Nah, pesan ini juga disampaikan kepada kita sekalian yang hadir pada saat ini, yang masih hidup di muka bumi ini, yang masih diberikan nafas oleh Tuhan pada saat ini. Baiklah kita juga mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Firman Tuhan, tuntunan Tuhan itu ada di sini. Kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Bagaimana kita hidup beriman, bagaimana kita hidup beriman dan itu diterapkan dalam perilaku kita sehari-hari, dalam sikap kita, dalam kelakuan kita sehari-hari. Apakah itu dalam keluarga kita, apakah itu dalam kehidupan bergereja ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak perlu saya tidak tahu ya, mungkin ada kepercayaan seperti ini. Tidak perlu nanti orang keluarga kita yang sudah almarhum
masuk ke salah satu anggota keluarga kita yang sudah almarhum meninggal dunia, masuk ke salah satu anggota keluarga kita yang masih hidup dan menyampaikan, kamu harus bertobat. Kamu tolong bawakan ke kuburan saya berupa minyak dan rokok. Diikuti yang kayak begitu-begitu. Biasanya kan kalau orang yang sudah meninggal kemudian merasuki dalam tanda kutip mempercayai hal yang seperti itu. Orang yang sudah meninggal dunia katanya merasuki salah satu anggota keluarga kita dan menyampaikan pesan, harus begini, harus begitu, diikuti. Tapi firman Tuhan tidak diikuti. Tuntunan yang Tuhan sudah berikan tidak diikuti. Tapi orang yang sudah meninggal masuk salah satu anggota keluarga kita, apalagi itu orang tua kita, orang yang kita sangat kasihi, orang yang kita sangat hormati. Apapun yang orang yang sudah meninggal dunia keluarga kita, ketika menyampaikan pesan dengan cara merasuki salah satu anggota keluarga kita, kita ikuti benar-benar. Tidak harus begini, tuntunannya harus begini, jeli sekali. Tapi ketika firman Tuhan sampaikan pesan, tuntunan tidak diikuti karena lebih mempercayai apa? Hal-hal yang seperti itu yang mau ditekankan. Mungkin kita pernah mengalami ini atau mendengar ini. Ada keluarga kita masuk ke salah satu anggota tubuh keluarga kita yang masih hidup dan sampaikan pesan. Pertanyaannya, benarkah dia? Benarkah itu adalah salah satu anggota keluarga kita yang sudah almarhum? Benarkah dia? Pertanyaannya kan itu. Benarkah dia yang masuk ke salah satu anggota tubuh keluarga kita yang masih hidup? Tidak. Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Orang yang sudah meninggal dunia tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang ada di muka bumi. Kalau begitu siapa itu? Gitu kan? Siapa itu? Kok suaranya sama? Kok tingkahnya kok sama? Perilakunya kok sama? Kok dilihat sekilas kok senyumnya sama? Siapa itu? Setan. Setan yang mengambil wujud rupa anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Hanya untuk mengecoh iman kita. Hanya untuk membawa kita ke jalan yang tidak benar dan tidak mempercayai Tuhan. Itu setan itu tuh. Hanya menyerupai salah satu anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mungkin kita pernah mendengar hal yang seperti itu. Dan tolong sampaikan, itu setan itu tuh. Hanya untuk mengecoh iman kita. Hanya untuk membawa kita untuk tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, baiklah kita mendengarkan apa yang Tuhan suruh. Ini tuntunan. Ini tuntunan firman Tuhan. Bacalah ini, renungkanlah ini, dan lakukanlah dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita lihat nih kan kerinduan daripada orang kaya yang sudah meninggal ini supaya Lazarus pergi kepada keluarga daripada orang kaya ini untuk sampaikan pesan kepada anggota keluarganya. Nah, saya mau fokus kepada anggota keluarga kita masing-masing. Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri Tuhan sudah satukan. Tuntunan firman Tuhan katakan apa? Untuk apa? Setia. Setialah sampai kematian memisahkan. Jangan lagi lirik kanan, lirik kiri. Lirik kanan, lirik kiri. Jangan sampai. Nanti apa? Tuhan hajar. Tidak ada yang tenang saja Tuhan akan ampuni saya. Tenang saja. Tuhan hajar. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau tuntunan firman Tuhan, kalau Tuhan sudah sampaikan, setialah sampai maut memisahkan. Jangan selingkuh, jangan lirik kanan, lirik kiri. Yang kedua, dalam kehidupan berumah tangga, suami istri Tuhan sudah satukan. Firman Tuhan katakan kepada istri apa? Tunduklah kepada suamimu, hormatilah dia. Firman Tuhan kepada suami apa? Tendanglah istrimu? Tidak. Tapi sayangilah dia, kasihilah dia. Bahkan dikatakan, Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus pasal 3. Di situ bagaimana hubungan suami istri. Istri kalau lihat kelakuan suaminya tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dikatakan hidup saleh, andalkan Tuhan, doakan dia. Sebab nanti dari kelakuan istrilah suami itu akan bertobat. Dan kepada suami dikatakan hiduplah bijaksana, di ayat yang ke-7, 6 atau 7 itu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebab dia adalah teman pewarismu. Supaya doamu tidak terhalang. Nah, ini artinya apa kalau kita renungkan? Kalau suami sampai melakukan hal yang tidak benar, melakukan kekerasan kepada istrinya karena diketahui perempuan itu fisiknya lemah, wanita itu fisiknya lemah, ditindas, sudah
Ketika suami punya pergumulan, kepala rumah tangga punya pergumulan, berdoa kepada Tuhan, saya minta tolong bantu saya. Sementara dalam kehidupan nyata itu istrinya diperlakukan tidak baik, doamu terhalang. Mau jungkir balik, doamu terhalang. Kenapa? Satu rekan kehidupanmu, pasanganmu kau tindas. Lakukan ini dalam kehidupan berkeluarga. Firman Tuhan tidak main-main. Lebih baik dihajar dulu di muka bumi ini, ya kan? Lebih baik dihajar dulu di muka bumi ini daripada nanti terlambat. Daripada nanti terlambat seperti orang kaya ini sudah terlambat, nggak bisa lagi. Lebih baik dihajar di muka bumi ini, hiduplah sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Pasangan suami istri, setialah dan lakukanlah apa yang menjadi tugas masing-masing. Istri, tunduk kepada suami. Suami, kasihilah istrimu. Kalau melakukan hal yang tidak baik, mau jungkir balik, berdoa untuk minta pertolongan Tuhan, doamu terhalang. Karena apa? Pasangan hidupmu sendiri yang Tuhan sudah satukan engkau tindas. Itu sudah jadi satu daging. Sudah jadi satu daging. Dan selanjutnya, berkaitan dengan kondisi kita masing-masing. Seperti orang kaya dan juga Lazarus, kan kondisi ekonomi yang berbeda kan? Satu kaya, satu miskin. Disampaikan ini miskinnya benar-benar miskin sampai minta makanan kepada orang kaya. Tapi yang mau kita renungkan adalah kondisi kita memang berbeda-beda. Ada yang memang kaya sekali, ada yang memang menengah, ada yang memang di bawah. Tapi sebagai orang beriman kita tetap dinasehati untuk berimanlah, bergantunglah penuh kepada Tuhan. Jangan bergantung pada kekayaan, karena kekayaan itu bisa dalam sekejap hilang. Kita sudah rasakan itu kan? Ya kan? Kita sudah rasakan itu kan? Dalam 2 tahun kekayaan kita kemana? Ya kan? Hiduplah bergantung penuh kepada Tuhan sebagai orang beriman dengan kondisi kita masing-masing. Baik itu yang di atas, di tengah maupun yang ada di bawah. Seperti Lazarus. Bapak Ibu tahu artinya Lazarus? Lazarus hidup dalam kemiskinan, sangat menderita, banyak sekali ya. Mungkin dia punya banyak pergumulan. Tapi dari arti Lazarus itu artinya Allah adalah pertolonganku. Tuhan adalah pertolonganku. Dalam situasi kita masing-masing, mungkin yang pada saat ini berada dalam perekonomian tidak baik. Tetap lihat, Allah adalah pertolonganku. Tuhan adalah pertolonganku. Dan jangan pernah lepaskan iman kita. Dan juga sebagai orang yang kaya atau orang yang hidup dengan kemewahan yang luar biasa, tetap katakan Allah adalah pertolonganku. Dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita memperoleh kekayaan, bukan kekuatan kita. Tuhanlah dalam kitab Ulangan pasal 8, silakan dibaca ya, karena itu adalah nasihat daripada Musa kepada bangsa Israel ya, yang diberkati Tuhan dan disampaikan, nanti kamu kalau kamu sudah kaya jangan sampai kamu ngomong ini karena kekuatanku makanya aku memperoleh kekayaan. Tidak, tapi Musa menyampaikan sebagai hamba Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel, bukan karena kekuatanku tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku untuk memperoleh kekayaan. Nah demikian juga mungkin dalam 2 tahun ini kita sekalian ya uangnya mungkin sudah ditabung-tabung dan tapi habis untuk apa? Untuk makan minum kita, untuk biaya sekolah anak-anak kita. Habis di situ Bu Pendeta. Sudah saya bukan dalam kategori orang kaya lagi. Mungkin saya dalam kategori orang menengah atau saya dalam kategori orang yang benar-benar miskin. Tetapi kita belajar. Nanti Tuhan yang akan memberikan saya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tetapi ketika sudah berada dalam hidup dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, kita belajar. Kelolalah itu dengan baik. Kelolalah itu dengan hikmat Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca sebelum perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ini ada perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian masuk lagi setia kepada perkara yang kecil. Karena itu pembahasannya tentang Allah dan Mamon, Allah dan uang. Nah, ini sebenarnya mau sampaikan, ketika orang itu sudah hidup dalam kekayaan, kelolalah dengan benar dan jangan hidup dengan berpusat pada diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri itu artinya apa? Aku happy, yang penting aku tenang, sudah selesai. Aku mau hambur-hamburkan uangku, aku mau berfoya-foya, wes selesai. Sudah, aku tidak peduli dengan orang lain. Meskipun di sini tidak diberitakan bagaimana orang kaya ini berlaku kepada
Lazarus. Padahal ada di depan matanya itu ada orang miskin, di depan matanya sendiri. Tapi dikatakan dia hidup bersukaria dalam kemewahan. Itu artinya apa? Berfokus pada diri sendiri. Tidak peduli sama orang lain. Yang penting aku tenang, keluargaku aman, happy lah saya, bersukacitalah saya. Aku tidak peduli. Sementara di depan ada dibuka mata lebar-lebar. Ada orang yang perlu bantuan kita. Maka dari itu, hiduplah bijaksana. Kondisi kita memang berbeda-beda, tapi kita diajak seperti Lazarus mengimani Allah adalah pertolonganku. Bahkan ketika kita pun sudah memiliki sesuatu yang luar biasa dalam hal kekayaan, juga katakan dengan iman. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku untuk memperoleh kekayaan. Dan dalam perjalanan pada saat-saat ini, mungkin nanti ya Tuhan akan berikan kekuatan kepada Bapak Ibu untuk memperoleh kekayaan. Tapi selanjutnya, kelolalah dengan benar. Hidup untuk kebutuhan sendiri dan perhatikan orang-orang di sekitar. Tuhan pasti berikan kode, clue. Bisa jadi Tuhan antarkan orang, ini loh perlu dibantu. Bisa jadi ketika kita berdoa Tuhan munculkan, kok saya pengen doakan dia ya, ada apa dengan dia? Pasti ada pergumulan. Jika demikian minta lagi konfirmasi daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Maka saya perlu bantu dia. Akan ada gerakan Tuhan di sini. Roh Tuhan di sini yang akan mendorong kita. Kan dalam Pentakosta saya pernah menyampaikan, Roh Tuhan membantu kita untuk berbuat apa yang menyenangkan Tuhan, termasuk membantu orang. Roh Tuhan akan dorong kita nih, bantu dia, bantu dia, bantu dia. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Jadi marilah kita sebelum terlambat nanti. Kita enggak tahu kan kapan kita mati? Jangan anggap nanti ibu pendeta yang sudah sakit kanker dia di luar yang mati, nanti kita lihat. Enggak. Siapa yang tahu kita duduk begini atau kita lagi makan? Meninggal dunia, siapa yang tahu? Kan ada ya, ada satu video ketika dia pimpin doa makan. Dia berdoa kemudian jeblak, meninggal dunia. Ada lagi dia nonton TV, jeblak, dia meninggal dunia. Jadi orang dipanggil Tuhan itu bukan lewat penyakit saja. Tapi pada saat dia duduk santai, bahkan pada saat dia melakukan kesalahan dosa. Itu pada saat dia pukul istrinya, pada saat dia mabuk, halo dia berontak. Siapa yang tahu? Sebelum terlambat bertobatlah. Kan firman Tuhan katakan, ya kan? Sebelum terlambat bertobatlah. Masih ada waktu ini. Masih ada waktu. Bertobatlah. Karena kita tidak tahu kapan nanti Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu. Bagian kita adalah mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam iman itu. Dalam artian hiduplah benar di hadapan Tuhan sesuai dengan iman kita. Kalau kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita mabuk, kita pukul-pukul orang, kita omong caci maki, kita selingkuh, apakah itu benar orang beriman? Pertanyaannya di situ, apakah itu benar? Dari mulut kita keluar, aku percaya kepada Tuhan, oh Tuhan engkaulah juru selamatku. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak menampilkan itu. Bertobatlah, tahu artinya bertobat? Berubahlah pikiran, hati kita, dan itu yang akan keluar lewat sikap hidup kita, perilaku kita. Kalau pikirannya sudah benar, pikirannya benar itu dipenuhi dengan firman Tuhan, hatinya benar sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, ini yang akan mendorong firman Tuhan, yang akan dorong kita, lakukan apa yang baik, lakukan apa yang baik, lakukan apa yang baik. Sehingga dengan demikian, kapanpun Tuhan panggil, aku siap Tuhan. Demikian juga dengan saya sampaikan kepada teman-teman saya yang sakit kanker, kapanpun Tuhan panggil aku siap. Aku siap. Karena satu, aku mengandalkan Tuhanku. Yang kedua, hidup dengan sesuai ini. Belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Saya jatuh, saya bangun lagi. Jatuh, saya bangun lagi. Jatuh, saya bangun lagi. Demikian juga dengan kita. Lakukan kesalahan, jatuh, bangun lagi. Jangan jatuh. Sudahlah, saya sudah jatuh, saya sudah tidak bisa lagi hidup menyenangkan Tuhan. Sudah saya pasrah. Tidak. Justru kalau jatuh, bangunlah. Itu ya Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Poinnya satu aja. Baca ini, renungkan ini, apa yang didapat, tuntunan Tuhan, lakukan ini dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang beriman. Jangan hanya dengarkan saja. Oh iya, amin, ya, amin. Keluar dari pintu gerbang ini, no amin, bukan amin, lain lagi. Itu ya Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian.
Lagunya kaum bapak beberapa waktu yang lalu, saya lupa ya, apakah itu dalam Pentakosta atau dalam mana ya? Pentakosta kalau tidak salah ya. Carilah Tuhan, Dia hanya sejauh doa, baca firman-Nya, terus dan renungkanlah, terus dan lakukanlah, engkau pasti bahagia. Sebelum masuk ref itu, bagian depannya apa? Jangan sampai terlena. Jangan sampai tergoda dengan hikmat dunia ini. Jangan sampai terlambat, engkau tidak akan dapat tempat di rumah Bapa di surga. Jangan sampai lewat pujian pun Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai terlambat, jangan kamu terlena, jangan kamu hidup tidak benar, yang tidak menampilkan bahwa kita adalah orang Kristen. Setelah itu baru disampaikan, cari Tuhan. Baca ini tidak hanya baca, renungkan, tidak hanya renungkan tetapi juga lakukan. Itu ya Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Jadi mari kita pasang telinga baik-baik. Dengarkan apa pesan Tuhan bagi kita sekalian melalui ini. Dan Tuhan juga pakai hamba Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Untuk membimbing, untuk menggembalakan, untuk menegur kalau ada yang salah. Kalau salah ditegur wajar enggak? Wajar. Demi apa? Demi kebaikan. Jangan sampai ditegur, tegur balik pendetanya. Tegur balik pendetanya masuk kamar tak doain, tak sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Tuhan ini saya sudah sampaikan pesan Tuhan, dia menolak, sampaikan sesuai dengan introitus tadi. Jikalau ia mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Jikalau ia menolak aku, maka jika ia menolak kamu, maka ia menolak aku. Tak doain aja, Tuhan ini. Silakan Tuhan berproses dengan dia. Yang penting bagian saya sudah sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Penting bagian saya sudah bimbing, bagian saya sudah menegur. Kalau ditolak, kalau diterima, puji Tuhan, senang. Kalau ditolak, ya puji Tuhan juga. Tinggal masuk kamar aja. Andalannya masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, sebutkan namanya. Dan biarlah Tuhan berproses. Biarlah Tuhan juga mengingatkan kembali. Kalau pendetanya tidak didengar, hamba Tuhannya tidak dengar, siapa lagi? Apakah Tuhan mau langsung turun untuk tegur? Tidak tahu. Yang penting bagian dari pendeta hamba Tuhan, ketika dipercayakan untuk sampaikan pesan Tuhan, tegur, datang ke rumah ini, doakan dia, nasihati dia, tegur dia. Kalau ditolak, kalau diterima puji Tuhan, kalau tidak, sudah. Bagian saya tinggal pulang, tinggal doakan. Silakan Tuhan berproses dengan orang ini, silakan Tuhan bentuk karakternya, bahkan silakan Tuhan hajar demi kebaikannya. Karena satu, mungkin perilakunya tidak baik dan itu akan mempengaruhi seluruh anggota keluarganya, ya kan? Perilakunya tidak baik dan mempengaruhi seluruh anggota keluarganya. Mungkin juga akan mempengaruhi orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi dengarkanlah apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, ataupun ketika Tuhan juga boleh menyuruh hamba Tuhan untuk menasehati. Tidak ada hamba Tuhan yang benci jemaatnya, tidak ada. Kecuali hamba Tuhan itu hamba Tuhan palsu. Kecuali pengajar itu nabi-nabi palsu, nah itu baru. Tapi kalau hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan dan mengalami betul panggilan Tuhan, dia akan menuruti apa pesan Tuhan, datang tegur dia. Tidak ada hamba Tuhan yang benar ya, yang sejati ya, yang benar-benar mengalami panggilan Tuhan. Dia akan nasihati jemaatnya demi kebaikan jemaatnya, bukan demi kebaikan pendeta. Nggak ada gunanya itu. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, saat teduh bagi kita. Sempurnakan Tuhan firman-Mu bagi kami sekalian. Mampukan kami untuk terus mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan mengandalkan Engkau, menggantungkan hidup kami kepadamu Tuhan. Dengan segala kondisi kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dalam pengelolaan berkat-berkat yang Tuhan boleh curahkan dalam hidup kami Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, semasih kami hidup, semasih kami bernafas, biarlah kami hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus tidak hanya melalui bibir mulut saja Tuhan,
tapi juga melalui sikap hidup perilaku kami sehari-hari Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami bertobat Tuhan. Bertobat ketika kami boleh melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan terhadap keluarga kami masing-masing. Tuhan, perbaharuilah kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus dan mampukanlah kami untuk bertobat dan melakukan apa yang benar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikanlah kami untuk menjadi orang Kristen yang dengar-dengaran, untuk melakukan firman-Mu, baik itu melalui tuntunan firman Tuhan, kitab suci, ataupun melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk menggembalakan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, mari masing-masing pribadi mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Majelis jemaat dan warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh penata layan pada minggu hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Horas Simbolon dan keluarga yang telah menyumbangkan dispenser untuk gereja kita. Dan kemudian Krista Yasa, Persekutuan Pemuda mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Bukit Doa atas dukungan dan partisipasinya dalam penggalian dana yang boleh dilakukan minggu yang lalu. Untuk informasi selanjutnya, dalam pekan ini ibadah rumah tangga akan dilayani pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di semua wilayah. Untuk wilayah Harun di keluarga Bapak Andreas Suryadi Putra, untuk wilayah Maria di keluarga Bapak Imade Swastika Adi, dan wilayah Petrus di keluarga Bapak Justus Adrianus. Dan ibadah rutin kaum bapak akan dilayankan pada hari Jumat pada tanggal 24 Juni pukul 19.30 WITA. Pernikahan jemaat Saudari Stella Hermina dan Saudara Hasegawa Kozo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 10 WITA bertempat di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Dan berikutnya Saudari Hermana Silvana Suzana dan Saudara Jan Hermanus Koling akan dilayankan pada hari Selasa 21 Juni 2022 pukul 15 WITA. Berikutnya adalah sidang sinode GKPB ke-48 tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa hingga Kamis 5 hingga tanggal 7 Juli bertempat di kampus Universitas Dianapura. Jemaat telah memutuskan dan mengutus Pendeta Inengaswama, Pendeta Paulina Jansri Dangga, Penatua Fernando Hutapea, Penginjil Yohan Kristi, dan Penginjil Ketut Sukaryawan akan menjadi utusan jemaat dalam sidang sinode kali ini. Untuk informasi kaum ibu atau persekutuan wanita, hari Sabtu yang akan datang pada tanggal 25 Juni bertempat di Pantai Jerman Tuban, Bali akan dilaksanakan beach cleaning dengan tema One Earth Future yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh
PW Dian Kristawati sewilayah kota. Dan pada hari Minggu tanggal 26 Juni pada pukul 8 WITA akan dilaksanakan pelantikan pengurus Persekutuan Wanita Dian Kristawati GKPB periode 2022 hingga 2026 agar menjadi perhatian dari seluruh kaum ibu dan menjadi dukungan. Dan pada hari Sabtu juga pemuda kita akan melaksanakan ibadah Padang di Tabanan bertempat di Bali Appropriate Technology Institute dengan tema Collaboration with God dengan dilayani oleh Vikaris Jeffrey Lumansik. Dan sebagai informasi juga ada beberapa hal perhatian menjadi warga jemaat pada tanggal 26 Juni yang akan datang. Bapak Nyomantri Arjana akan mengakhiri tugas sebagai majelis jemaat dan jabatan bendahara pertama di Bukit Doa, dan beliau akan melanjutkan tugas pelayanan sebagai badan pengawas perbendaharaan GKPB yang bertempat di kantor Sinode GKPB di Badung. Rapat evaluasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli, mohon perhatian dari warga jemaat. Dan hari ini juga kita menerima dengan sukacita jemaat baru, yaitu Saudara Yonatan Keraba dengan alamat Jalan Taman Pancing Timur, Gang Permata Hijau, wilayah Maria. Jika hadir Bapak atau Saudara Jonathan, kami persilakan berdiri untuk memperkenalkan diri kepada jemaat. Baik, di sebelah sana kita beri tepuk tangan buat Bapak Jonathan, selamat bergabung di GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Dan informasi-informasi selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di Warta Jemaat yang telah di-share di WhatsApp grup di masing-masing wilayah. Demikian informasi dan Warta Jemaat. Tambahan dari saya untuk Saudara Yonatan, nanti setelah ibadah bisa berjumpa dengan kami di lantai min 2, ya, bisa ke bawah nanti ya, untuk kita berbincang-bincang. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Syafaat akan saya pimpin, kemudian saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian untuk berdoa di tempat ini. Doakan anggota keluarga kita masing-masing, ya, doakan suami ataupun istri ataupun apa yang menjadi pergumulan pribadi. Dan setelah itu kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Kita naikkan pujian terlebih dahulu. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Indahnya saat
Kepadamu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mendengar apa yang menjadi permohonan demi permohonan kami. Bahkan ketika kami boleh menyerahkan segala bimbang kami, keraguan kami, kelemahan kami, keputusasaan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar, dan Engkau Tuhan sendiri yang melawat bahkan menjawab sesuai dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan semata. Pada saat ini ya Tuhan, di hadapan-Mu kami berdoa, kami bersatu hati sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang tinggal di Pulau Bali ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, termasuk di dalamnya pulau-pulau yang ada di Indonesia, termasuk juga Pulau Bali ini ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati bangsa dan negara kami ini, dengan para pemimpin kami dari Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Bapak Ma'ruf Amin, sampai dengan jajaran yang ada di lingkungan sekitar kami, kepala lingkungan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan ada dalam diri para pemimpin kami ini Tuhan. Berikanlah juga kekuatan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kesejahteraan terjadi oleh karena tangan Tuhan sendiri yang menggerakkan para pemimpin kami, termasuk juga orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan gerakkan untuk melakukan apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Dan mampukan kami juga Tuhan sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai masyarakat yang tinggal di Pulau Bali ini Tuhan, untuk dapat hidup, mendatangkan kerukunan, dapat hidup untuk mendatangkan kesejahteraan bagi lingkungan tempat di mana kami tinggal Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk melakukan hal-hal ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk di dalamnya GKPB Tuhan, di dalam melakukan tugas panggilan Tuhan, di dalam kehidupan bergereja, bersekutu, bersaksi dan melayani. Tuhan mampukan kami semua Tuhan, termasuk juga GKPB Bukit Doa Nusa Dua, di dalam melakukan persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Tuhan kiranya menolong kami semua Tuhan untuk melakukan hal ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang sinode GKPB yang akan diadakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati sidang sinode ini Tuhan. Kami semua boleh dapat berkumpul bersama-sama untuk membicarakan pelayanan, persekutuan dan kesaksian ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Terima kasih Engkau Tuhan yang telah memberkati keluarga kami sampai dengan hari ini, dan kami percaya Engkau Tuhan yang juga yang akan memberkati keluarga kami untuk perjalanan hidup selanjutnya ya Tuhan. Tuhan, bila ada yang salah kami mohon biarlah Tuhan boleh tuntun kami untuk kembali pada jalan Tuhan. Roh Kudus boleh menolong kami untuk melakukan ini, untuk melakukan apa yang benar sebagai keluarga, sebagai anggota-anggota keluarga ya Tuhan. Kami berdoa untuk suami, istri, anak-anak kami Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memberkati mereka. Berkati anak-anak dalam pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat kuliah ya Tuhan. Baik yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang ada di luar Pulau Bali ini Tuhan. Oleh karena pendidikan mereka Tuhan, kami berdoa berkatilah, berikanlah kemampuan, kecerdasan bagi anak-anak kami Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga boleh memampukan, bahkan menyediakan segala kebutuhan biaya pendidikan anak-anak ini Tuhan. Dan kami berdoa biarlah anak-anak kami boleh bergaul dengan baik Tuhan, dengan tuntunan Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pemuda-pemudi, Tuhan juga boleh berikan hikmat di dalam bergaul dengan orang-orang di sekitarnya Tuhan. Bahkan juga boleh menjadi terang bagi teman-temannya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mungkin ada keluarga kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa untuk Petra, anak daripada Bapak Budawarse. Kami juga berdoa untuk Ibu Rukminah, kami berdoa untuk Ibu Mirta, Pak Jufri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan anugerahkan kesembuhan, bahkan pemulihan total yang berasal daripada-Mu Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Freddy Sahertian, Tuhan juga kiranya memberikan pemulihan total yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga yang merawat, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan juga boleh berikan kesabaran di dalam merawat setiap anggota keluarga yang sakit dengan perubahan emosi, perubahan mood yang berbeda-beda ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, segala biaya pengobatan kiranya Tuhan juga boleh mencukupkannya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan anugerahkan sukacita, damai, sejahtera bagi setiap anggota keluarga yang sakit Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Biarlah itu terjadi sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi, baik itu dalam usia kelahiran maupun usia pernikahan dari hari ini sampai dengan hari Sabtu mendatang Tuhan. Biarlah segala berkat Tuhan tercurah pada masing-masing pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami secara pribadi, kami datang ke hadapan-Mu, Engkau Tuhan yang menampung segala permohonan-permohonan kami. Maka dari itu Tuhan, dengarkanlah permohonan pribadi ini. Inilah doa syafaat kami, syukur kami, permohonan kami, dan kami mau menanti setiap jawaban-Mu Tuhan dengan kesabaran yang berasal daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebagai pengantar kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai ke 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan ke depan, dan jemaat untuk dapat mengikuti aturan ataupun arahan dari majelis jemaat. Kita bernyanyi Ku persembahkan hidupku, dan dilanjutkan dengan versi bahasa Inggris I Offer My Life. Ku serahkan pada
Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ini aku semua milikku kuserahkan padamu Tuhan. Iya, saya melihat ada saudara dan saudari dari Papua, ya, kalau tidak salah ya. Nah, mungkin kalau masih ada di luar bisa masuk ke dalam dan bisa duduk di sini. Ini aku semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua kuserahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua kuserahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan yang kami boleh bawa ke hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan di tempat ini dan menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dan berkati kehidupan dan juga keluarga, pekerjaan dan usahanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dalam tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 387, bait pertama, 3 dan 4. Ku heran Allah mau memberi. Kristus sudi menebus
Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, dan sekaligus juga untuk saudara dan saudari, Bapak Ibu, saudara dan saudari dan dari Papua, ya selamat datang di tempat ini. Dan mohon maaf kami baru lihat apakah duduk di belakang tadi di luar gereja atau bagaimana. Tapi kami mengucapkan selamat datang di tempat ini dan kami menutup ibadah ini dengan pesan firman Tuhan yang tadi baru disampaikan. Saya agak lama ya karena ini juga ini. Disampaikan agar kita boleh hidup dalam tuntunan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Tuhan sudah kasih dan hiduplah di dalamnya, berkaitan dengan kehidupan keluarga kita masing-masing dan juga sikap hidup kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang beriman lewat bibir mulut kita, dan itu juga kita harus lakukan, saksikan dengan anggota tubuh kita, seluruh kehidupan kita, perilaku kita masing-masing. Tuhan bisa berfirman, berkata-kata kepada kita lewat Alkitab, dan juga bisa memakai hamba-hambanya. Jadi lewat hamba Tuhan, Tuhan membimbing kita, Tuhan membimbing jemaat, Tuhan menasehati sekaligus juga menegur. Jadi dalam waktu lewat pujian tadi ini ya, di paling akhir ini, khusus jadi bait yang ketiga, kita tidak tahu jalan hidup kita, rahasia. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Tapi semasih kita hidup, semasa kita masih hidup, Tuhan berikan nafas kehidupan. Mau yang sakit, mau yang sehat, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kalau ada yang melakukan kesalahan, bertobatlah, jangan sampai terlambat. Itu Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Dan saat ini arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa, dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Saat teduh bagi jemaat. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.